Salam dan salam sejahtera buat jemaat Tuhan yang berada di seluruh negara. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Kerana engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Thomas adalah salah seorang murid Yesus yang senantiasa bersama-sama Yesus ketika Yesus masih berada di dunia ini. Namun setelah Yesus mati, Thomas menjadi seorang yang boleh dikatakan tiada pengharapan, karena Thomas tidak percaya jika Yesus boleh bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Ketika murid-murid yang lain menceritakan bahwa mereka bertemu dengan Tuhan, Thomas menyatakan bahwa dia tidak percaya selagi tidak melihat dan tidak merasakan sendiri luka-luka yang ada pada Tuhan Yesus. Sehingga pada suatu saat Thomas bertemu dengan Yesus, dan Yesus tahu isi hatinya Thomas, dan dia mengucapkan kepada Thomas, "Percayalah, karena kamu sudah melihat," kata Yesus. Ini berbicara tentang seseorang yang sangat mementingkan logika. Tetapi terkadang di dalam firman Tuhan kita perlu mengurangi pemikiran logika, dan kita perlu mempercayai kebangkitan Yesus tanpa perlu memikirkan logika. Karena yang menyelamatkan kita adalah iman, percaya bahwa Yesus telah bangkit, mengalahkan maut, dan kita diselamatkan, dan kita mendapat hidup yang kekal di dalam Tuhan, dan kita dipercayakan untuk memberitakan Injil. Roh Kudus turun atas kita, dan kita dapat mengalami kebangkitan Tuhan yang luar biasa dalam tugas dan tanggung jawab kita. Yesus telah menang. Pada suatu ketika iblis melihat Yesus sebagai yang telah tewas karena mati. Namun akhirnya iblis boleh dikalahkan karena kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, itu menunjukkan kuasa yang ada pada Tuhan. Kuasa yang tidak boleh dilawan oleh kuasa manapun. Bahkan penguasa-penguasa yang ada di dunia ini, saudara-saudara, tidak boleh mengalahkan kuasa Allah. Karena kuasa Allah itu lebih besar daripada penguasa-penguasa yang ada di dunia ini. Berbahagialah orang yang tidak melihat, saudara. Seperti kita di abad ini. Walaupun kita tidak melihat, seperti murid-murid Yesus pada ketika itu, tetapi kita percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Ya. Walaupun kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Karena sudah tertulis di dalam firman Tuhan bahwa murid-murid Yesus telah merasakannya, termasuk Thomas sendiri. Saudara-saudara, kita harus mengurangi rasa logik, ya.
Kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak seperti kita melihat kepada manusia. Kalau kita lihat kepada manusia, terkadang janji manusia itu tidak terpenuhkan. Disitulah kita boleh menggunakan logika. Tetapi bagi Tuhan, mari kita mengurangi rasa logika itu. Karena firman Tuhan telah membuktikan kebenaran. Kebenaran bahwa Yesus hidup untuk selama-lamanya. Dan kita dianugerahkan kehidupan yang kekal meskipun sudah mati. Meskipun kita meninggalkan dunia ini, tetapi kita tetap hidup dalam Tuhan. Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Kita dipercayakan untuk memberitakan Injil bagi dunia. Lakukan tanggung jawab itu. Walaupun kita bukan seorang hamba Tuhan atau pendeta, tetapi cara hidup kita, cara bicara kita menunjukkan bahwa kita adalah sedang menginjil. Semoga Tuhan memberkati. Selama-lamanya kita dapat menikmati kebaikan Tuhan. Amin.